Salam Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya akan membahas tentang khotbah di bukit seri kedua. Firman Tuhan saya akan bacakan dalam Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, duka cita yang bagaimana yang dimaksudkan Tuhan dalam ayat ini? Kalau kita melihat ada beberapa jenis duka cita. Yang pertama disebut dengan duka cita alami. Duka cita ini terjadi ketika seseorang ditinggal oleh orang yang dicintai atau berpisah dengan orang terdekat. Yang kedua ada disebut dengan duka cita duniawi. Duka cita duniawi terjadi karena penyesalan, jadi tidak berakar kepada pertobatan. Dan yang ketiga disebut dengan duka cita ilahi, berakar pada suatu pengenalan bahwa sudah berdosa melawan Tuhan dan di dalam pertobatan datang untuk menerima kemurahan hati dan pengampunan. Itu yang disebut dengan duka cita ilahi. Nah, bagaimana cara Tuhan mengizinkan kita mengalami duka cita? Yang pertama, itu bisa lewat krisis. Krisis, jadi ketika seseorang mengalami krisis, nah di dalam krisis, maka seseorang akan bisa melihat Kristus yang sebenarnya. Kemudian ada koreksi, teguran. Nah, ketika terjadi koreksi dan teguran dalam hidup kita, kemudian kita berubah untuk mengalami Tuhan dalam koreksi itu. Dan yang ketiga, ketika kita mengalami kekecewaan. Bapak Ibu mungkin mengalami kekecewaan, tapi ketika kita mengalami kekecewaan, kita datang kepada Tuhan dan kita akan menerima penghiburan. Bapak Ibu, apa sih sebenarnya yang dihasilkan oleh duka cita? Yang pertama adalah ketika kita mengalami duka cita, kita mengalami proses dan kemudian kita akan menjadi pribadi yang mengalami kepekaan, memiliki kepekaan, menjadi pribadi yang mudah tersentuh dan berempati kepada orang lain. Yang kedua, kita menjadi pribadi yang memiliki kedalaman, artinya tidak dipengaruhi dan reaktif terhadap kejadian dan keadaan yang terjadi di seputar hidup kita. Artinya Bapak Ibu, kita bisa meresponi apapun yang terjadi dengan sekeliling kita memiliki sikap yang baik, kita memiliki respon yang baik untuk memahami, menyikapi semuanya. Dan yang ketiga, menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan kita. Ketika kita mengalami krisis, ketika kita mengalami koreksi, ketika kita mengalami kekecewaan, apapun masalah yang terjadi, duka cita yang terjadi dalam hidup kita, membuat kita menjadikan Tuhan sebagai segala-galanya dalam hidup kita. Menjadikan Tuhan tempat bergantung bagi kita, tempat berpengharapan. Jadi Bapak Ibu yang mengalami duka cita karena kehendak Allah, maka duka cita itu akan membuat kita menjadi dekat, semakin dekat dengan Allah. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan jelas katakan, berbahagialah orang yang berduka cita, maka mereka akan dihibur. Kita yang mengalami duka cita, kita yang mengalami proses dalam kehidupan ini, percayalah Tuhan akan menghibur dan menguatkan kita. Tuhan memberkati.